Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin wal hadirat, orang tua kami, sahabat kami yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjutkan serial kajian tentang adab, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang adab orang tua kepada anak. Sepertinya malah sudah lupa kali ya. 2 bulan yang lalu mungkin ya, atau 3 bulan yang lalu. Secara umum kita sebagai seorang laki-laki yang dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu saya mengatakan sebelumnya, kita ini sebagai seorang laki-laki sudah berubah fungsi menjadi seorang ayah. Apapun latar belakang pendidikan kita, kalau kita sudah punya anak, kita itu sebagai ayah. Nah, kalau yang dilihat yang hadir ini ayah-ayah yang sudah tidak lagi muda, artinya anak-anaknya sudah besar-besar. Tapi meskipun anaknya sudah besar-besar, bukan berarti kemudian fungsi keayahan kita selesai. Tapi selama anak itu masih hidup bersama kita, maka selama itu pula kita ini tetap menjalankan dan wajib menjalankan fungsi keayahan kita. Dan umumnya sebagai seorang ayah, kita ini terkadang menjadi seorang guru yang memberikan nasihat dan petuah kepada anak-anak kita. Ya. Terkadang kita menjadi seorang motivator yang memberikan motivasi-motivasi kehidupan pada kegalauan ataupun kegagalan anak-anak kita. Terkadang kita ini semacam seorang pelindung yang melindungi, memeluk anak-anak kita, memberikan rasa aman kepadanya. Terkadang kita menjadi teman yang kemudian siap mendengarkan keluh kesahnya tanpa kemudian berusaha mengguruinya, tapi juga menjadi fasilitator agar anak bisa mengerti bagaimana hidup dengan pandangan hidup Islam. Jadi fungsi kita sebagai seorang ayah itu bisa macam-macam. Bahkan terkadang juga bisa menjadi seorang syekh yang memberikan fatwa boleh tidak bolehnya dia melakukan sesuatu. Jadi saya kira tidak benar kalau seorang ayah itu menyerahkan segala keputusan hidup pada anaknya tanpa didahului dengan ilmu. Ya.
Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam anaknya sudah menikah. Ya, anaknya sudah menikah, tapi kemudian masih memberikan nasihat kepada Nabi Ismail, wabil khusus waktu itu dalam masalah keluarga, dan diterima nasihatnya oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kita ini punya anak dua jenis kelaminnya atau seksnya, ya, bukan gendernya. Apa bedanya seks sama gender? Apa Pak bedanya seks sama gender? Ada yang tahu apa bedanya seks sama gender? Yang ngerti bahasa Inggris? Seks, kalau ditanya apakah jenis kelaminmu, apa bahasa Inggrisnya? What is your sex? Kalau pertanyaan what is your sex, maka jawabannya adalah man and woman. Tapi hari ini orang mengubah itu menjadi what is your gender. Nah, karena diubah jawabannya juga udah bukan man and woman saja, tapi berubah jadi male, female, cannot be stated, unknown, male try to be female, helicopter view, macam-macam. Jadi minimal ada 13, karena gender itu diterjemahkan bukan jenis kelamin sebenarnya, tapi orientasi seksual. Dia kelaki-lakian atau keperempuan-perempuanan. Nah, adab kita dalam mendidik anak-anak kita adalah anak laki-laki harus menjadi semakin laki-laki, anak perempuan harus menjadi semakin perempuan. Itu adab kedisiplinan orang tua. Misalkan ada anak perempuan pengen main mobil-mobilan, kita bilang, nak, engkau mainannya boneka gitu, masak. Bukan berarti nggak boleh main mobil-mobilan, tapi dia jangan sampai lupa pada hal yang mendasar. Begitupun anak laki-laki, dia ingin main boneka, kita bilang, nak, mainmu robot-robotan, mobil-mobilan. Nah, anak laki-laki dan anak perempuan dididik betul sejak kecil supaya kemudian tumbuh menjadi anak yang dewasa, dan saya kira melihat wajah-wajahnya anaknya sudah dewasa semua. Nah, karena itu anak yang sudah dewasa, katakan anak kita sudah dewasa ya, melihat mustamiknya sudah pada dewasa semua. Yang kemudian kita bisa bantu anak-anak kita adalah satu, adab kita kepada anak laki-laki yang sudah dewasa dan sudah besar, membiasakan anak dalam mengambil keputusannya adalah dengan terlebih dahulu berpikir dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan istijal, tergesa-gesa, ya, bukan dengan salah mengikut kepercayaan kepada siapa. Misalkan saya lebih percaya sama teman-teman saya. Nah, padahal teman-teman kita al-akhilla, kata Al-Quran, bahkan nanti di akhirat belum tentu bisa menyelamatkan kita tuh. Apa yang teman-teman kita, circle kita, lingkaran pertemanan yang kita anggap terbaik, belum tentu nanti menyelamatkan kita, gitu. Maka dalam hal ini berpegang teguhlah dengan ilmu. Minta anak-anak kita supaya bahagia dengan ilmu. Ya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Hidup ini sulit, hidup ini berat. Engkau jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih hati. Selama engkau bersama Allah, Allah akan selalu bersamamu. Nah, motivasi-motivasi itu harus kita berikan pada banyak kesempatan, meskipun tidak terkesan menggurui. Dan dia dibagi-bagi pada banyak kesempatan, jangan dikumpulkan pada satu kesempatan. Nanti anak kita muntah, ya. Jadi pelajaran itu dalam agama ini tidak boleh disampaikan dalam satu waktu, tapi banyak. Nabi SAW mencontohkan pelajaran itu harus direnggangkan, ya, ada jeda
dalam menyampaikan sesuatu itu. Yang kedua, adab kita kepada anak-anak kita adalah mendidik mereka supaya mereka menjadi pemimpin, bukan pengikut. Ya, sejak kecil kita sudah bimbing mereka dengan doa. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang-orang bertakwa. Kitanya pun harus punya mental pemimpin. Pemimpin itu dia bergerak dengan narasi. Pemimpin itu dia punya visi. Ya, pemimpin itu dia punya standar etik, punya standar adab. Maka pemimpin itu kalau dia menegakkan standar-standar visi-visi kehidupan, narasi-narasi kehidupan, ternyata masyarakat di sekitarnya berbeda. Ya, misalkan, maka pemimpin itu tetap mempertahankan his uniqueness, keunikannya. Dia tidak tercemari dengan orang di sekitarnya karena dia hidup untuk mencemari orang di sekitarnya, mencemari dengan nilai-nilai Al-Quran. Ya, jadi kita ini hidup mewarnai masyarakat di sekitar kita, itu pemimpin. Bukan yang kemudian hanya siap untuk diwarnai. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, warna Allah. Maka warna apa lagi yang terbaik kecuali warna Allah. Itulah kenapa kemudian sejak kecil anak-anak kita itu sudah dibiasakan dekat dengan Quran. Tetapi bukan sekedar dekat dengan hafalan Quran. Ya, sering saya sampaikan menghafal Quran itu tidak wajib. Tapi menjadikan anak kita faham isi Quran, itu wajib. Jangan sampai dia hafal Quran tapi dia tidak faham kandungan Quran. Dia belum tentu bisa jadi pemimpin. Karena apa? Lah kalau tidak paham kan dia nggak punya narasi. Orang nggak punya narasi hidup di tengah orang-orang yang penuh narasi. Kira-kira anak itu bagaimana? Tidak percaya diri. Ya, dia akan merasa tidak percaya diri. Mereka yang punya Allah, mereka pasti punya kepercayaan diri luar biasa. Kenapa? Narasi dari Allah itu tinggi. Ya, narasi dari Allah itu membuat manusia bisa hidup mulia. Nah, itu ciri pemimpin. Makanya kalau orang menggunakan narasi dari Allah, dia akan berpikir out of the box, di luar standar keumuman. Kalau orang punya narasi, dia akan bergerak beyond the extra mile. Dia akan bergerak dengan cara kerja above average, di atas rata-rata. Dia akan menjadikan dirinya dan perilakunya sebagai trendsetter, not follower. Nah, ini adalah standar anak laki-laki. Makanya anak laki-laki itu didorong untuk bergerak. Sebagai seorang leader, pemimpin, fisiknya harus kuat. Dia tidak boleh gebah. Dia tidak boleh mager. Nah, dia anak laki-laki. Akalnya harus cerdas, jiwanya harus bersih, jasadnya harus kuat. Dia dalam hidup harus memiliki agenda keseharian. Pagi hadir dalam majelis ilmu. Ya, setelah itu berolahraga. Setelah itu sarapan. Setelah itu bergerak beraktivitas. Nah, itu budaya, tradisi kehidupan muslim itu begitu. Kalau dia ingin tidur, nanti tidur jam 11. Itu disebut qailulah. Ya, 11 sampai jam 12 cukup 1 jam. Nanti zuhur dia berangkat lagi. Jadi seorang pemimpin itu memang cara hidupnya beda dengan cara orang-orang umum yang tidak dekat dengan Al-Quran. Quran itu memang memberikan inspirasi. Makanya penting bagi kita itu untuk bersama-sama mendiskusikan isi Quran.
sehingga tertanam ke dalam akalnya, turun ke dalam jiwanya. Itulah yang membuat anak-anak itu menjadi pemimpin sebenarnya. Kalau tidak, kita dorong dia menjadi pemimpin tapi tidak dengan narasi Quran, jadi pemimpin juga. Tapi mungkin pemimpin yang korupsi, kolusi, nepotisme, dan seterusnya. Nah, ini pemimpin-pemimpin yang tentu tidak harus kita banggakan. Ya, apa bangganya kita anak kita menjadi pemimpin, tapi pemimpin dalam korupsi misalkan. Iya kan? Jadi kita itu bangga kepada anak kita bukan karena jabatan dunia, tapi karena anak kita menunaikan jabatan-jabatan dari Allah sebagai khalifatun fil ardi, yang merawat bumi ini dari berbagai kerusakan, menjadi Rabbani karena dia mengajarkan ilmu dan berbagi kebaikan di tengah masyarakat, karena dia memiliki sosok ibadur rahman, karena dia berjalan di muka bumi ini menebarkan kedamaian, ya, karena dia sosok yang as-sabiquna al-awwalun, yang selalu ingin lebih dulu dalam melakukan kebaikan, karena az-zakirin Allah katsira waz-zakirat, karena dia itu senang berzikir di malam hari ketika tahajud dan juga ketika di siang hari, karena dia memiliki gelar takwa, karena dia menjaga dirinya dalam ketakwaan dan mencegah dirinya dalam kemaksiatan. Nah, itu gelar-gelar di antara gelar-gelar yang banyak yang ada dalam Al-Quran. Dengan demikian adab kita kepada anak-anak kita yang sudah besar, yang sudah bisa diajak berpikir adalah mengajak mereka untuk mengejar gelar-gelar yang mulia. Ya, apalagi ini di awal tahun 2014, kita minta mereka buat resolusi dalam hidupnya. Apa resolusimu tahun ini? Ya, apa resolusimu tahun ini? Ya, resolusi yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ini contoh misalkan resolusi umum saja. Resolusi umum kita, jangankan anak kita saja. Apa sih resolusimu dalam hidup? Gitu kan? Kalau resolusi kita sekedar masuk surga, itu resolusi biasa. Semua muslim pasti jadi muslim karena pengen masuk surga. Bahkan para ahli maksiat pun ingin masuk surga. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan kalau segera pengen masuk surga, ahli maksiat insya Allah masuk surga. Ya, nanti setelah mereka bersih dari dosa-dosanya, Allah mengatakan akhriju, keluarlah kalian semuanya minan nar, dari nerakanya Allah. Siapapun yang di dalam jiwa mereka ada setitik biji sawi iman, mereka insya Allah akan akan masuk ke surganya Allah, bukan kembali, akan masuk ke surganya Allah. Kalau sekedar cita-cita masuk surga. Tapi banyak anak-anak kita yang mungkin mengatakan hidup itu harus seimbang. Jangan soleh-soleh terus, kadang-kadang harus bandel-bandel dikit. Gitu. Iya kan? Kadang-kadang sering ada kalimat begitu tuh dari seorang teman-teman. Nah, teman-teman itu kan anaknya bapaknya. Ya. Kalau bandel-bandel dikit itu artinya apa? Ya, hidup ini jangan langsung masuk surga. Kalau bisa kita nyicipin neraka sebentar. Kan begitu bahasa filosofisnya sebenarnya. Ya, kita ini kan ngomong ngasal tapi nggak ngerti dampak. Ya kan? Dampak dari omongan itu ada filsafatnya. Jadi kalau kita bandel-bandel dikit itu sama saja ya nggak usah lama-lama lah, 1 hari aja di nerakanya Allah, gitu kan? Sekali-kali kita nyobain gimana nerakanya Allah. Kira-kira kalau 1 hari nyobain di nerakanya Allah, berapa tahun tuh di dunia? 1000 tahun. 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia, kurang lebih lamanya. Lama. Jangan nyoba-nyoba 1 hari aja, jangan. Wah, panjang ya. Kalau gitu jangan 1 hari, 1 jam saja. 1 jam aja itu berapa tuh? 1/24 kali 1000. Berapa? 48 tahun. Ya. Saya umur 44 aja udah kelamaan. Kita pengen 1 jam di akhirat itu masih lebih lama lagi gitu. Jadi narasi kita kepada anak-anak kita dalam dialog itu adalah
Jangan pernah punya cita-cita masuk neraka meskipun 1 jam. Nah, ini kalimat ini harus diobrolin tegas. Karena lamanya manusia itu ketika di nerakanya Allah. Dan yang menarik, Nabi SAW itu memotivasi hambanya, kalau kalian meminta surga, ketahuilah surga itu ada 100 tingkatan. Ya, ada 100 tingkatan. Kalau berdoa minta surga, fasaluhul firdaus. Minta sama Allah surga firdaus. Surga yang paling tinggi, yang di atasnya Arsyur Rahman. Yang mengalir dari surga firdaus itu yang mengalir dari surga firdaus itu anak-anak sungai. Jadi sumber sungai-sungai surga itu semuanya dari surga firdaus, mata airnya. Nah, kalau engkau ingin masuk surga paling tinggi, berarti engkau itu orang luar biasa. Kalau engkau orang luar biasa, berarti kerja-kerjamu di dunia itu bukan kerja-kerja biasa. Amalmu amal luar biasa, bukan amal-amal orang biasa. Nah, itu contoh begitu. Contoh ketika orang lain di malam hari tidur, Anda bangun sholat tahajud, berarti Anda orang luar biasa, kan gitu. Itu nanti implementasinya. Ketika orang sholat subuh ke masjid, ketika para pemuda sholat subuh di rumahnya, Anda sholat subuh di masjid, Anda luar biasa. Ketika ba'da subuh orang-orang tidur, kadang-kadang bangunnya nanti sampai jam 8, jam 9. Anda berolahraga, Anda orang biasa. Gitu. Jadi logiknya harus masuk tuh, ngomong sama anak-anak itu. Logiknya harus masuk. Anda itu orang luar biasa. Dan kalau Anda bisa merawat ini, Anda akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Innallaha yuhibbu idza amila ahadakumul amal an yutqinahu. Ya. Jadi hidup ini harus punya agenda yang profesional, itkon. Nah, itu standar dalam mendidik anak laki-laki. Kemudian adab kita dalam mendidik anak laki-laki itu adalah membuat mereka bertanggung jawab dengan amanah-amanah yang kita bebankan kepadanya. Seorang bapak, seorang ayah, seorang ibu ketika memberikan tanggung jawab kepada anaknya, jangan lupa dievaluasi. Dan setiap evaluasi ada konsekuensi. Setiap amanah ada alat ukurnya. Setiap amanah harus dijelaskan secara detail. Sehingga membangun anak-anak yang punya tanggung jawab. Dan siap untuk mengemban tanggung jawab. Ya, karena pada akhirnya anak-anak kita tidak akan hidup selamanya dengan kita. Ini kadang-kadang ada orang tua sangat baik. Anaknya disekolahkan, dikuliahkan, udah lulus dikasih rumah, gak ada mobil dibeliin mobil, ya kan? Gak ada motor, gak ada beli motor, gak ada tanah dikasih tanah. Itu sebenarnya baik apa gak baik tuh? Ya bagi Anda sih baik-baik saja, tapi bagi saya sebagai anak, saya nggak akan menjadi orang yang fine. Ya, kalau Anda ingin ngasihlah nanti belakangan. Lihat dulu anak kita, biarkan dia berjuang, biarkan dia bergerak. Hidup ini berat. Ya, sudah banyak keluarga yang memberikan segala-galanya untuk anaknya. Sampai ada orang tua itu dia memberikan rumah satu-satunya untuk anaknya. Setelah dikasih semuanya, rumahnya pun untuk anaknya. Teori dasarnya tadinya dia bilang begini, udah Ustadz, yang penting saya nanti kan saya mah sudah tua, saya udah gak ada lagi harta, paling nanti saya hidupnya pindah-pindah dari rumah-rumah anak-anak saya. Itu ada yang begitu, ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata anaknya pun merasa orang tuanya mengganggu, gitu. Walhasil kesana akhirnya nggak enak, kesini nggak enak, kesono nggak enak. Ada yang begitu pada akhirnya. Dulu kisahnya kisah orang kaya, ya. Nah, maka mendidik anak itu bukan jadi beda ya, berinfak sama anak itu. Infak nomor 1 itu infak ilmu, ya. Infak supaya dia bisa menjadi orang yang bisa hidup dengan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan kebahagiaan.
Anak-anak yang memang siap berjuang apa adanya. Ya, kita bisa lihatlah bagaimana tokoh-tokoh sekarang. Sandiaga Uno misalkan ya. Sandiaga Uno kan dia pernah bilang, saya itu pernah disuruh ke Amerika kuliah, tapi nggak dibelikan tiket pulang. Nah, kan dia pernah ngomong begitu. Nah, itu bisa ditangkap sebagai salah satu cara orang kaya mendidik anak. Ya kan? Anda ke Amerika belajar, tapi tiket beli sendiri, pulang ya, gitu kan? Nah, dia nggak pulang kecuali sudah bisa mencari uang sendiri dan seterusnya. Nah, itu contoh pesan-pesan. Dan rata-rata orang-orang produktif dia memberikan pesan-pesan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW sendiri bukan sekedar anaknya, anak-anak orang lain itu dididik punya tanggung jawab. Misalkan suatu ketika dia pernah ketemu dengan seorang anak, ya. Anak itu dia bisikin gini, sini nak, saya mau memberikan pesan rahasia. Anda bisa jaga rahasia enggak? Bayangin kalau ada Nabi bilang kepada kita supaya suruh jaga rahasia, pasti kita bangga benar. Kata anak itu, siap ya Rasulullah, saya akan jaga rahasia. Nah, rahasianya ini. Ternyata Nabi deketin beliau itu diketahui oleh ibunya. Ibunya kemudian manggil, nak, tadi Nabi mendekatimu ngomong sesuatu, ngomong apa? Kata anaknya, oh mohon maaf ibu, ini rahasia. Saya harus menjaga rahasia. Gitu kan. Nah ini cara ya, bagaimana Nabi SAW itu membangun pribadi laki-laki yang punya tanggung jawab. Ya, salah satunya apa? Bisa menjaga rahasia. Kalau sekarang laki-laki banyak begini, Pak, saya mau menyampaikan sesuatu tapi rahasia Pak ya, jangan kasih tahu siapa-siapa Pak ya. Oh iya, nah, cerita dia. Nah yang diceritain ketemu lagi sama orang, Pak, si Fulan kemarin ngasih saya rahasia, nggak boleh ceritain sama siapa-siapa. Apa Pak? Tapi Bapak jangan ceritain sama siapa-siapa ya. Jadi sama siapa-siapa terus ke sana, ujungnya cerita juga, tapi jangan cerita sama siapa-siapa. Nah, laki-laki itu bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau kita memang jangan kasih tahu siapa-siapa, ya sudah. Ini kadang-kadang dorongan kita pengen menceritakan juga besar. Ya, kesannya itu berita yang luar biasa. Ya. Jangan. Kita harus belajar bertanggung jawab. Berikutnya, didiklah anak kita supaya mandiri. Ya. Ciri anak yang dididik tidak dengan mandiri itu bisa dilihat mulai dari kecil. Ketika anak itu usia PAUD, ketika makan kan, ayo nak makan, anaknya lari-lari. Nah kira-kira anaknya ikut ibunya apa ibunya ikut anaknya? Ketika anaknya lari-lari, ibunya ikut anaknya itu kebanyakan, ya kan? Yang penting anaknya makan. Yang penting anaknya makan. Awal-awalnya ya terjadi itu, tapi lama-lama anaknya kan cerdas. Dia mulai punya ide ini, saya harus mau ini, harus begini, gitu. Ya. Ada satu video tuh lucu videonya. Ya. Ada satu video di sosial media itu, video dari orang Cina. Sebagian bisa ditiru, sebagian jangan ditiru, ya kan? Jadi ada orang tua ngasih makan anaknya, nggak mau, ya kan? Terus orang tuanya ngambil boneka, boneka makan nggak mau, bonekanya nggak mau. Habis itu boneka dipukulin gitu kan? Pukulin, habis pukulin anaknya nengok gitu kan? Kasih makan, langsung makan anaknya. itu film saja, nanti perlu dianalisis ya kan dari teori-teori kejiwaan. Ada beberapa tuh ide dari orang tuanya. Ada yang kasar kayak gitu, ada yang enggak. Yang dipukulin bonekanya, bukan anaknya. Ada beberapa ide yang anak yang lihat, ya, dan seterusnya. Contoh ada anaknya main kipas angin, tangannya suka masuk ke dalam. Nah sama bapaknya diambil kertas, dimasukin kertas itu ke dalam kipas angin, ternyata kepotong-potong kertasnya. Nah, habis itu anaknya masih main, ditarik tangannya, yuk masuk sini, anak jadi takut gitu kan, nah, karena dia sudah mengalami experience gitu. Anak mandiri telah dididik dia sejak kecil. Ya, ketika dia sudah semakin besar, kemandirian anak itu bisa dilihat dari mana? Dari cara dia membuat jadwal kehidupannya, dari cara dia menata kamarnya, dari cara dia mencuci piringnya, dari kemampuan dia memasak makanan,
Nah, ini kemandirian. Anak laki-laki kita itu standar dia harus sudah bisa masak, ya kan, harus bisa mengurus piringnya sendiri, kamarnya sendiri, ya. Sebagai motivasi bagi dia bisa berkaca pada sekolah-sekolah kedinasan hari ini, ya, sekolah Akmil, Akademi Militer, sekolah Taruna Nusantara, sekolah kedinasan-kedinasan lainnya, ya. Dia bisa melihat bagaimana standar tempat tidur rapi itu saja luar biasa. Ya, apa namanya? Ada yang tentara nggak sini? Ya kan? Misalkan koin ya, lempar ke sana, itu harus mantul. Ya, itu berarti tempat tidur yang benar. Kalau nggak lulus gitu kan. Nah, itu ternyata mampu membuat pribadi yang disiplin gitu. Jadi itu perlu pendampingan kita, jangan kita biarkan. Mendidik itu memang perlu cerewet. Ya di Akmil kan cerewet. Pagi bangun gitu kan, push up, sit up, cerewet itu instrukturnya semua. Ya. Tapi kenapa kemudian anak-anaknya pada ngikut, nggak ada yang ngedumel? Karena pengen lulus dapat jabatan, ya kan? Dapat letnan berapa tuh? Letnan 2 ya, kalau lulus ya. Nah, pengen mendapatkan jabatan. Gitu. Nah sama, kita harus mendorong anak-anak kita, bukan jabatan letnan 2, tapi jabatan gelar-gelar yang tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini standar anak laki-laki. Kemudian adab kita kepada anak laki-laki adalah biarkan anak kita memiliki mimpi-mimpi besar dalam hidupnya. Anak-anak kita belum tentu sama dengan kita. Jenderal Andika, anak-anaknya ternyata nggak ada yang jadi tentara. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ulama besar dunia, ternyata anak-anaknya tidak ada yang mengikuti jejaknya jadi ulama. Ya, tapi banyak kan jadi saintis, ya. Banyak kan jadi fisikawan dan seterusnya. Ya. Jadi kadang-kadang anak itu tidak mesti mengikuti jalur bapaknya. Yang repot juga kadang teman-teman adalah dia pengusaha, tapi anaknya nggak ada yang mau jadi pengusaha. Ya, jadi padahal dia ingin usahanya dilanjutkan oleh anaknya, tapi akhirnya anaknya nggak mau melanjutin bapaknya karena memang anak itu selalu ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada anaknya, kepada bapaknya. Dia ingin, ya, jadi ya ada juga anak-anak yang pengen dapat melanjutkan bisnis bapak saya, itu ada. Tapi ada juga anak-anak yang sebenarnya ingin menunjukkan saya itu berbeda sama bapak saya. Saya punya jalan hidup sendiri, prestasi sendiri, gaya sendiri. Ya, maka jangan dipaksa. Batasannya itu adalah syariat Allah. Selama dia tidak keluar dari syariat Allah, pantau saja dari luar. Ya. Jangan sampai anak kita keluar dari batas syariat Allah. Enggak, saya itu pengen jadi gigolo. Nah, itu keluar dari batas syariat Allah. Saya enggak mau ngikut bapak, saya punya cara sendiri jadi orang kaya, jadi gigolo, gitu kan. Nah, itu keluar dari batas agama Allah. Ya. Karena itu kita harus strong di sana, strength. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya masih di dalam batas syariat Allah, pantau saja. Karena anak-anak itu jangan hidup dalam depresi, dalam keterpaksaan. Dia harus hidup dalam bahagia. Dan bahagia itu kalau minat dan bakatnya, passion dan talentnya itu dia bisa tumbuh kembangkan, gitu. Ya, maka orang tua yang memonitor perkembangan tumbuh kembang anak orang tuanya ini, anaknya ini adalah orang tua yang bertanggung jawab. Ya, kita perlu mengevaluasi terus perkembangan anak-anak kita. Ya, suatu ketika di salah satu universitas Islam di Indonesia, ya kan, saya tidak sebutkan wilayahnya, ada seorang anak-anak banyak yang kuliah usuluddin, ya, kuliah usuluddin di kampus itu. Ketika waktu sholat, dia nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Oh, kami masih fase Nabi Ibrahim, Ustaz. Pada ini orang tuanya para petani-petani di daerah, ya. Jadi orang tua menyekolahkan anaknya, menguliakan anaknya di kampus keulamaan
supaya anaknya jadi ulama. Ternyata buru-buru jadi ulama, malah nggak sholat. Gitu kan. Nah, itu artinya orang tua kadang-kadang perlu memantau, mengevaluasi sejauh mana capaian. Kalau ternyata keluar dari tujuan awal, ya kira-kira LPDP saja ngasih beasiswa sama anak akan diputus LPDP-nya. Akmil saja, kalau ngelihat seorang taruna bangunnya kesiangan terus, itu bisa dikeluarin dari akmil. Kira-kira gitu kan? Ya sama, Anda menyekolahkan anak Anda nggak mengikuti tata aturan Anda yang sejalan dengan fitrah manusia, lah kok masa diterusin? Ya, kayak kemarin ada seorang teman mengatakan, Ustadz, saya mendidik, saya membiayai anak daripada kakak saya, karena kakak saya dulu membiayai saya, makanya saya sekarang bantu membiayai anak kakak saya. Tapi anak kakak saya LGBT, anak kakak saya LGBT, tapi biaya tetap jalan. Nah itu persoalan bagi saya, ya, karena kita yang memberikan beasiswa. Ya, jangan gara-gara hutang budi kita besarkan dia tanpa sadar bahwa LGBT itu nggak ada persoalan, gitu kira-kira. Ya. Maka adab ayah kepada anak itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena kata Nabi SAW, kebaikan seorang anak itu datang dari Allah, tapi adab seorang anak itu datang dari orang tua. Ini bisa dibaca dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Dengan demikian anak beradab itu jangan sekedar menunggu kasih sayang Allah, tapi dia harus diusahakan oleh orang tua sebagai amanah dari Allah. Adab itu ada yang dimudahkan, tapi juga ada yang butuh latihan. Ini kata Imam Suhrawardi. Ya. Kalau kita pengen anak beradab itu nggak bisa cukup dengan doa, dengan pembiasaan, pendampingan. Ya. Kitanya para ayah harus terlibat mendidik anak supaya mau bangun pagi, lari pagi. Ya, kalau bapaknya nggak suka lari pagi kan berat itu. Tapi ya lama-lama bapaknya harus mencontohkan, mengajak, yuk kita lari pagi gitu. Bareng-bareng sama bapaknya. Push up bareng-bareng sama bapaknya. Nggak mau camping sama bapaknya. Nggak mau naik gunung sama bapaknya. Ya, mau nggak mau itu kita lakukan. Kenapa? Memang melatih dia, gitu, melatih dia. Itulah indahnya punya anak itu. Banyak orang tua hari ini akhirnya belajar lagi. Bahkan banyak yang hijrah. Saya berhenti Ustadz dari persoalan-persoalan saya. Ya karena saya lihat malu saya di hadapan anak saya. Ya kurang bagus juga. Dia malu di hadapan anak, bukan di hadapan Allah, gitu kan. Tapi yang minimal dia udah hijrah dulu, gitu kan, pelan-pelan. Dan kata Nabi SAW, al-adab huwal Quran. Adab itu Quran. Makanya semua narasi kita itu harus ada dalam Quran. Dan pemberian kita terbaik bagi anak kita bukan nafkah, kata Nabi. Bukan nafkah yang kita berikan kepada anak kita, bukan uang jajan, bukan uang kuliah, bukan. Pemberian terbaik itu adalah adab yang baik. Dan adab itu dalam riwayat At-Tabrani, Nabi mengatakan adab itu adalah kedisiplinan. Hidup dalam kedisiplinan itu adalah adab. Ya. Maka ketika anak-anak kita terbiasa menegakkan adab, wabil khusus adab kepada waktu, misalkan kata Imam An-Nawawi, ya, maka hidupnya akan selamat. Ya. Muslim ini sekarang tingkat kedisiplinan waktunya agak turun. Ya, kadang-kadang kalau di Arab itu bilang ya kita udah sampai mana? Bukro, nantinya itu bisa 3 jam 4 jam. Bukronya harus dijelasin tuh. Bukronya berapa menit, gitu kan? Kadang-kadang lama gitu. Ya sama lah kayak orang Indonesia. Janjiannya, yuk kita rapat jam berapa? Ba'da Isya. Oh, Ba'da Isya itu panjang jamnya. Menjelang subuh Ba'da Isya juga itu kan. Jadi harus jam berapa gitu. Ya, makanya istri saya kalau istri saya itu kalau pengajian, jam berapa pengajian? Pengajiannya dimulai jam berapa? Jam 9. Berarti berangkatnya jam 8 gitu kan. Nah, sekarang istri kita banyak pengajian jam 9, berangkat jam
9 gitu. Padahal jam 9 itu mulai kajian, bukan berangkat dari rumah. Nah, itu karena kita penegak adabnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita yang harus cerewet dalam bab waktu itu. Ya, karena kita sedang menegakkan adab pada murid kita, yaitu istri kita. Istri kita itu murid kita. Ya, Anda kalau mengaji jam 9, berangkat jam 8. Tapi nggak ada yang datang. Yang nggak ada urusan, Anda adalah Anda. Anda bukan orang lain. Buat jadi warna kepada orang lain. Begitu. Ya. Saya pernah rapat sama orang Jepang. Orang Jepangnya belum pernah ke Indonesia. Rame 10 orang. Janjilah di sebuah tempat, ya kan? Jam 10. Saya datang jam 10, tapi dia ternyata udah datang jam 9, gitu kan. Jadi orang Jepang tuh datang lebih dulu, ya, 1 jam rame. Ya. Apa jadinya kalau saya datangnya jam 10 lewat 5, gitu, udah terlambat kita kan. Saya datang jam 10, ternyata mereka udah penuh. Datang jam berapa? Jam 9. Di jam 9 dia sudah ada. Nah, jadi memang dalam masalah ini sesuatu yang perlu, ya. Makanya pepatah-pepatah Arab itu banyak kepada kita masalah waktu, ya. Misalkan al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Al-waktu indana juz'un minal ilaj, waktu itu adalah bagian daripada perbaikan diri, pengobatan, ya. Maka jangan sampai kemudian kita ini, apa itu artinya waktu kasayf? Waktu itu seperti pedang, ya. Kalau kita tidak menghormati waktu, waktu itu akan membunuh kita, gitu. Nah, karena itulah kemudian kata Imam Al-Ghazali dalam kitab adab, ya, beliau mengatakan bahwa kepada anak-anak kita, adab kita itu satu, menghormatinya, memuliakan anak-anak kita itu, memuliakan anak-anak kita. Ya, artinya apa? Jangan kalau memuliakan itu artinya mendidik dengan kasih sayang, gitu loh maksudnya. Ya, kalau orang memuliakan itu artinya mendidik dengan kasih sayang. Nah, itu namanya memuliakan. Kalau kita mendidik dengan marah-marah, kita lupa, kita kurang adab sama anak kita. Ya, kita boleh marah pada saat dia keluar daripada akad. Ya, itu juga marah yang terukur, gitu ya. Tapi mendidik dengan cinta, mendidik dengan kasih, itu adalah wujud kita memuliakan makhluk Allah yang dititipkan kepada kita, gitu. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kalau seseorang itu memuliakan anaknya, maka dia akan menjaga sikapnya. Nah, menjaga sikap itu juga adab orang tua kepada anak. Menjaga kata-kata, jangan suka membandingkan anak-anak kita dengan seseorang pada sesuatu yang sifatnya sama. Membandingkan itu boleh, tapi membandingkan dengan sesuatu teladan, misalkan engkau harus seperti Nabi, itu kan membandingkan. Tapi membandingkan dalam konteks mengajaknya punya role model yang benar, punya contoh yang benar. Ya, di fase-fase remaja anak kita terkadang lebih percaya pada pada teman-temannya daripada kepada orang tuanya, gitu. Nah, ini yang kemudian kita perlu berikan tokoh-tokoh yang layak untuk dia ikuti, gitu kan. Kalau enggak, anak-anak kita malah ini kulit kita sawo matang. Banyak yang pengen jadi putih kayak orang Korea, gitu kan. Nah, padahal orang Korea saja pengen sawo matang, kira-kira gitu kan. Nah, itu nggak usah dimarahin, tapi cukup diajak dialog, ngobrol. Ya, makanya mahasiswa saya S2 ada sampai nulis tesis itu bagaimana pendidikan adab bagi dream waver, ya, bagi gelombang anak-anak SMA yang mencintai Korea, gitu kan. Gimana cara ngobrolnya mereka? Dibuat tesis, gitu kan. Nah, bagaimana pendidikan adabnya, bagaimana cara berdiskusi dan seterusnya. Nah, kemudian adab kita kepada anak adalah, kata Imam Al-Ghazali, setelah kita menjaga sikapnya, membantunya agar terbiasa berbuat kebaikan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau tadi prakteknya, ini teorinya. Kata Al-Ghazali, Anda harus terbiasa membantunya untuk berbuat kebaikan. Ya. Maka jangan pernah komentari kebaikan apapun dari anak-anak kita, gitu. Karena anak-anak kita mungkin memilih kebaikan-kebaikan tertentu yang mungkin kita tidak lakukan dalam hal-hal yang sifatnya sunnah. Ya, misalkan mungkin saya pernah cerita
Ada orang tua yang anaknya mengaji kepada saya, kemudian anak itu ternyata senang wudu. Ya, kalau habis mungkin dia tercemari dengan pesan saya bahwa Bilal itu kalau batal wudu lagi gitu kan. Nah, dari sekian murid yang menangkap mungkin dia dan pengen menegakkan. Jadi wudu dia, habis wudu, habis batal wudu lagi. Kalau batal wudu kayak Bilal lah. Orang tuanya ngelihat, wah ini aliran apa ini gitu kan. Nah, akhirnya suatu ketika pengajiannya dilakukan di rumahnya, dia cerita, bapaknya cerita kepada saya, Ustadz, anak saya ini agak aneh Ustadz. Dia kalau habis wudu, kalau batal wudu lagi Ustadz. Ini ajaran apa nih Ustadz? Gitu kan. Nah, ini kan persoalan gitu kan, bahwa anak-anak kita punya kecenderungan yang baik, mungkin berbeda sama teman-temannya. Ya, jangan kemudian malah kita lemahkan. Bagus, gak ada masalah. Dulu sahabat Nabi itu kecenderungannya beda-beda. Ada Bilal yang senang wudu. Ya, ada lagi yang lain kayak Abdullah ibn Umar, itu senangnya tahajud. Dari umur 13 tahun sampai meninggal nggak pernah ninggalin tahajud. Dari umur 13 tahun tuh. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia pernah ketiduran di masjid. Nah, makanya hati-hati kalau ketiduran di masjid ya kan. Dia sedang tidur di masjid, kemudian mimpi dibawa oleh malaikat neraka. Malaikat neraka. Dibawalah beliau ini ke dalam neraka. Dibawa turun ya, kira-kira ilustrasi. Dibawa turun dan kata Abdul Umar, saya melihat batas-batas neraka. Jadi ibarat kata dia masuk ke dalam lembah ada batas-batasnya. Ya. Nah, ketika dia dibawa turun, datang malaikat yang lain membawanya dan menyelamatkan. Terbangunlah dia. Gitu kan. Kalau tidur di masjid tiba-tiba terkejut, berarti dia sedang dibangunkan, gitu kan, oleh malaikat yang satu lagi. Gitu kan. Kemudian dia tanya kepada kakaknya Hafsah, kakak, aku tadi mimpi begini, apa tuh artinya? Kata Hafsah, ya kita tanya sama Nabi SAW. Nabi itu suaminya, ya, Nabi itu kan suaminya Hafsah kan. Abdullah bin Umar tuh anaknya Umar, berarti adiknya Hafsah, gitu ya. Kata Nabi SAW, melihat anak umur 13 tahun mimpi ketika tidur di masjid seperti itu. Nah, kata para ulama, Nabi memanfaatkan momentum dia bertanya untuk memberikan sebuah motivasi. Gitu, memanfaatkan sebuah motivasi. Kata Nabi SAW, itu maknanya engkau akan selalu berada dalam kebaikan selama engkau melaksanakan tahajud. Kata Nabi SAW. Jadi mimpinya ketemu malaikat gitu kan. Tapi Nabi menafsirkan melaksanakan tahajud. Jadi kata para ulama, itu cara Nabi memanfaatkan momentum ketakutan anak untuk memberikan satu program pendidikan. Dan memang berhasil. Sejak umur 13 tahun itu, di antara ibadah mulianya seorang anak bernama Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab ini adalah nggak pernah berhenti tahajud. Ya, nggak pernah berhenti tahajud. Meskipun tahajudnya cuma ringan-ringan saja, tapi tahajudnya sejak sejak umur 13 sampai wafat. Bahkan berlebih-lebih. Abdullah bin Umar ini masalah sunnah itu ngikutinya luar biasa, bukan hanya tahajud ya. Umar itu orang yang paling getol dalam menghidupkan sunnah. Ya, dalam satu riwayat beliau itu pernah khusus ke pasar hanya untuk ngucapin salam. Ya, ke pasar hanya untuk ngucapin salam. Ya, assalamualaikum, enggak belanja. Assalamualaikum. Hanya untuk menegakkan satu pelajaran dari Nabi, afsus salam bainakum. Ya, sebarkan salam kepada. Nah, ini anak muda ini. Ketika anak-anak muda hari ini kita biarkan tidak mengucapkan salam kepada orang-orang yang ditemui. Makanya didik anak-anak kita, nah kalau engkau ke masjid, basa-basi sama bapak-bapak yang ada di sana. Ya kan? Salam mereka, cium tangan. Kalau ditanya, jawab. Ya, ini anak-anak kalau nggak diajarin begitu, datang ke masjid diam, pulang ke masjid diam, nunduk, ya nggak nyapa kiri kanan, kan begitu. Itu anaknya siapa ya? Anaknya kita. Tapi kalau dia begitu, ya nggak apa-apa. Tapi kita harus didik dia pelan-pelan. Didik dia bersosialisasi. Ya, kalau ke masjid nggak usah bawa handphone. Kadang-kadang bawa handphone dari masjid, dari rumah ke masjid pegang handphone, gitu kan? Ba'da sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pegang handphone. Pulang pegang handphone, nggak kenal bapak-bapak dia di sana.
Ya. Nah itu masuk pada arahan kita. Selama kita yang ngasih makan, ya kan, kita kasih arahan-arahan yang baik. Ya, nah engkau bantuin masjid ya. Jadi apa? Ya jadi apalah. Jadi dokumentasi, jadi perekam, jadi pokoknya kasih tugas-tugas kecil-kecil aja, kasih tugas-tugas yang kecil-kecil. Yang penting dia punya tugas di masjid ini. Apapun tugasnya, ngitung uang, ya ngecek jam, gitu kan, ngerapiin sendal, apa aja yang kira-kira yang kecil-kecil dulu, jangan yang besar-besar. Yang penting dia nempel sama masjid dulu. Gitu, kasih tugas. Ya, aku mau, tapi aku maunya dibayar. Nggak apa-apa, bayar aja deh. Berapa? 50.000? Nah, Anda sana. Yang penting dia khidmah dulu sama masjid. Belajar khidmah sama masjid, melayani masjid. Orang-orang besar itu rata-rata khidmah di masjid. Menteri Sofyan Jalil dulu tidur di masjid. Siapa lagi? Banyak orang-orang yang dekat sama masjid itu jadi orang besar, khidmah sama masjid. Ya. Karena masjid ini rumah Allah. Allah bahagia nak kalau engkau khidmah di rumahnya Allah. Kan bahagia Allah. Ya kan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Nggak ada, 2 menit lagi ya. Suruk ya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, adab orang tua kepada anak itu adalah jangan bebani anak kita dengan kebaikan di atas kemampuan mereka. Jangan berikan tugas-tugas yang menumpuk, yang berat, yang sangat berat, yang tidak mungkin dia bisa lakukan. Gitu. Jadi kita artinya ketika memberikan sesuatu ada alat ukurnya. Ya, ada alat ukurnya. Berikutnya, jangan memaksa mereka saat mereka jenuh. Ya, jangan memaksa mereka saat mereka jenuh. Kalau mereka sedang bosan jangan dipaksa. Berarti kita harus tahu kondisi psikologi anak kita. Gitu. Kita harus mengetahui kondisi psikologi anak kita. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, jangan melarang mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, bukan saja sebelumnya tadi saya katakan bantu dia supaya terbiasa berbuat kebaikan, juga jangan larang dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, selama itu bentuk ketaatan, dorong motivasi. Ya, dorong motivasi. Nah, berikutnya jangan membuat anak-anak kita itu sengsara dengan pendidikan yang salah. Jadi kadang-kadang anak kita nggak mau masuk pondok pesantren, kita paksa masuk pondok pesantren. Memaksa itu persoalan. Jadi, tapi kalau Anda nggak mau, bukan berarti kita harus tidak mau langsung. Namanya memahamkan. Memahamkan itu penting. Supaya anak itu paham kenapa dia harus melakukan sesuatu. Mendorong anak untuk mencoba, itu penting. Tapi jangan memaksa. Ya. Karena kalau memaksa itu anak menjadi keras. Apapun yang namanya memaksa itu nggak baik. Ya, tetapi bukan berarti ketika anak tidak mau kita langsung ikut, nggak juga begitu. Dahulukan proses memahamkan. Dahulukan proses membuat anak tertarik. Ya. Sehingga kemudian anak bisa memahami mengapa dan akhirnya anak pun siap untuk sejalan dengan arahan-arahan daripada kedua orang tuanya. Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai inspirasi dari kitab Al-Adab Fid Din karya Al-Imam Al-Ghazali. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Ya Bapak, singkat, padat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat ada hadis yang berbunyi apabila latihan ada maka putus lawannya itu ditentukan. Yang pertama Ahmadiyya, yang kedua itu yang ketiga soleh. Kalau Ahmadiyya itu ada juga pertimbangannya apakah sumbernya itu halal atau tidak, apakah niatnya itu ikhlas atau tidak, dan sebagainya. Kalau ilmu bermanfaat itu pun motivasi memberikan ilmu bagaimana gitu, apakah ada juga unsur yang bisa mengurangi nilai-nilai. Maka harapan kita adalah juga anak yang soleh yang mau menjalankan hukum. Nah, bagaimana caranya
rumit gawat-gawat sebuah ketika katakanlah mau orang hanya sibuk sibuk panggil atau apa dan sebagainya. Seperti misalnya orang zaman dulu itu yang takkin untuk membisikkan kalimat-kalimat tauhid kepada orang. Padahal sebenarnya kunci daripada akhir perjalanan itu adalah husnul khotimah itu kan daripada husnul khotimah itu bisa didapatkan dengan ucapan terakhir yang kita ucapkan ketika kita akan menjelang ajar. Biasanya yang bisa seperti itu tentunya orang terdekat, terutama misalnya istri, anak. Kalau semuanya sudah sibuk atau bingung atau panik, lalu yang bisa kita antisipasi saat kita masih hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau kita ingin anak kita terbiasa melakukan kebaikan setelah kita meninggal, maka biasakanlah dia ketika hidup. Yang kedua, evaluasi. Apakah memang kebiasaan yang kita lakukan itu tetap dia lakukan. Nah, evaluasi itu yang paling terbaik dilakukan hidden, secara tersembunyi. Ya, hidden evaluation. Misalkan Al-Quran mengajarkan kepada kita supaya anak-anak kita berdoa, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini doa siapa? Doa Nabi Ibrahim, ya kan? Doa Nabi Ibrahim kepada kedua anaknya, kepada kedua orang tuanya. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ajarkan doa itu kepada anak kita. Sampaikan bahwa doa ini ahsan dibaca ba'da sholat dan seterusnya, mengangkat kedua tangan. Nah, kita lihat ba'da sholat anak kita doa enggak? Ngangkat kedua tangan enggak? Gitu. Berarti kan belum dilakukan. Nah, maka bimbing apakah engkau sudah dan seterusnya. Terus itu terus menerus dilakukan. Ya. Atau pada momentum-momentum tertentu minta anak kita untuk berdoa, apakah doanya fasih atau tidak. Memang dunia pendidikan itu terus menerus. Ya, terus menerus. Makanya Nabi Yakub ketika menjelang wafat dikumpulin tuh anak-anaknya. Ya, sebagaimana Al-Qur'an rubuk ke-8 ayat 123 sampai 141. Jadi Nabi Yakub ngumpulin anak-anaknya bukan dalam rangka bagi-bagi warisan, tapi dalam rangka memastikan apakah anaknya masih punya iman apa enggak. Kata bapaknya menjelang wafat, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang engkau sembah nak nanti kalau bapakmu dibentar lagi wafat? Anaknya bilang, tenang ayah, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Allah lah itu, kira-kira begitu. Kami akan menyembah Allah, tenang nak. Tenanglah dia. Karena kalau anak kita udah nyembah Allah, masalah bagi waris udah tenang itu. Dia nanti pasti akan ikut Allah. Apa kata Allah cara bagi waris? Sudah dia ikut itu. Nah, karena itu penting bagi kita pilar-pilar yang terkait antara hubungan anak sama orang tuanya itu dididik sejak hari ini. Tadi doa, itu kurikulum pertama. Doa-doa yang dibiasakan sejak kecil sampai besar untuk mendoakan kedua orang tua. Motivasi, berikan contoh. Ini contoh begini, kita sedang doa kita sedang sholat sama anak kita yang udah besar di samping. Kita doa, suaranya agak kerasin dikit. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma. Dia kan dengar tuh. Itu juga memberikan keteladanan. Oh, bapakku mendoakan kakeknya. Gitu kan kira-kira. Yang kedua, jadikan anak kita panitia di masjid pengadaan pelatihan hukum waris. Gitu. Ada kan pelatihan waris, tapi panitianya anak-anak muda. Biar mereka yang belajar bagaimana menghitung hukum waris. Kata Nabi, 3 ilmu yang wajib dipelajari
pertama itu Al-Quran, As-Sunnah, ilmu waris. Nah, berarti kita lakukan pelatihan waris. Jangan bawa bapak panitianya, biar mereka. Dia jadi MC, dia jadi apa. Nanti mereka belajar tuh, bagaimana belajar hukum waris. Yang ketiga, adakan pelatihan pengurusan jenazah. Ya, siapa pesertanya? Anak-anak muda. Biar mereka panitia, mereka anak muda. Mereka akan belajar bagaimana mentalkinkan, bagaimana kemudian menyolatkan, bagaimana mengemasi dan seterusnya. Jangan kejadian ada sebuah tempat lah ya. Begitu bapaknya meninggal, saya udah yakin nih ini siapa yang nyolatin nih, ya kan? Saya udah bilang anaknya nggak bisa. Ada satu yang diharapkan, menantunya ya, yang agak dekat sama masjid. Bang, nanti salat ini ya, pimpin salat jenazah. Ya siap Ustaz. Begitu salat jenazah mau dimulai, menantunya hilang. Mana menantunya nih? Ya kan? Ujungnya saya juga jadi maju kan? Ya padahal saya tamu di sana, itu saya tamu. Ya, saya sedang datang ke sana, ya kan? Ya, anaknya nggak ada, menantunya hilang, sakit perut. Mana kemarin? Sakit perut, Ustaz. Sakit perutnya pas mau sholat jenazah ya. Nah, itu kenapa? Stres karena nggak terbiasa dilatih. Makanya ada pelatihan. Jadi buat pelatihan ahli waris, pelatihan sholat jenazah, pelatihan mentalkin, ala bisa karena biasa. Apalagi ini kasus-kasus yang nggak setiap hari kan? Bapak meninggal kan nggak tiap hari ya kan? Ya, jadi itu disiapkan gitu kan, sekali seumur hidup. Nah, ala kulli hal setelah pelatihan itu semua, setelah persiapan, ya tidak bisa dipastikan juga anak kita seperti itu. Tapi sekurangnya at least dia sudah mendidik mereka, sudah memberikan keilmuan kepada dia. Nanti setelah itu kasih penugasan. Tuh ada jenazah, blok berapa meninggal. Kalian ya tim anak-anak muda kasih pelatihan. Ya, itu dalam rangka regenerasi. Gitu. Kira-kira demikian ya. Alhamdulillah 5 menit sesudah bunyi datang waktu syuruk. Saya mohon izin mau ke Monas, mau demonstrasi ya. Karena saya panitianya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.